Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Hai pemirsa, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Senang sekali saya Permatasari Harhab dan juga Kang Ronald dapat kembali menjumpai Anda dalam Go Healthy. Cara tepat hidup sehat. Hai, gimana tadi malam tidur cukup nggak? Ya, alhamdulillah sih enak-enak aja sih, cukup. Cuman agak gelisah gitu. Waduh, pemirsa hati-hati ya, apapun kondisinya, apapun yang ada di pikiran kita ya. Jangan sampai pernah kita sepelekan kualitas tidur. Iya. Hati-hati, jangan sampai Anda menderita insomnia. Tepat. Karena insomnia ini adalah sebuah keadaan yang bisa memicu masalah kesehatan. Salah satunya adalah vertigo. Waduh, itu kan muter-muter itu ya. Dan hati-hati, insomnia juga bisa meningkatkan resiko kita terkena masalah kesehatan jauh lebih serius seperti stroke atau jantung. Nah, ini berkaitan dengan hal tersebut, narasumber-narasumber kita hari ini pernah merasakan menderitanya insomnia yang dialaminya selama bertahun-tahun. Nah, kira-kira sekarang ini masih merasakan atau enggak nih? Kita tanya, ini ada Pak Uyung. Apa kabar Pak Uyung? Pak Uyung, apa kabar? Baik ya. Oke, dan juga ada Christine. Hai Christine. Hai. Hai. Dan juga ada Mas Boy di sini. Hai, Mas Boy. Apa kabar? Sehat ya semuanya ya? Alhamdulillah sehat. Ini kalau dilihat Pak Uyung sama Christine mirip ya? Bukan mirip lagi, bapak sama anak yang pasti mirip. Cuman yang mirip bukan hanya wajahnya saja, tapi juga sakitnya. Insomnianya sama. Dan hati-hati ya, bahasan kita kali ini adalah insomnia bisa memicu vertigo. Apa solusinya? Oke, kita akan bahas. Rizal usia berapa tahun sekarang? 18. 18 tahun. 18 tahun. Ini apa sih yang dipikirkan kok sampai insomnia? Iya. Sampai nggak bisa tidur, separah apa insomnianya? Nggak bisa tidur tuh pernah sampai jam 7 pagi. Apa yang dirasakan? Maksudnya apa yang dipikirin sih? 18 tahun masih muda loh. Iya. Iya, apa yang dipikirin? Kadang kayak emang nggak bisa tidur aja sih. Wow. Jadi kayak Oke. kepikiran, jadi nggak bisa tidur lagi gitu. Nah, jadi pagi-pagi gimana dong? Paling tidur sejam 2 jam. Akhirnya itu kamu jadi mengalami vertigo. Seperti apa vertigonya? Vertigo tuh kalau misalkan kayak berdiri aja tuh muter-muter, jangankan berdiri deh. Kita kalau lagi tiduran pun muter-muter gitu. Pokoknya nggak bisa ngelakuin aktivitas apapun deh. Oh, jadi udah insomnia, nggak bisa tidur, lalu kambuhlah vertigo itu, semakin nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Jangankan berdiri, tiduran, duduk aja juga udah Masih berasa muter. Pernah kamu di sekolah? Pernah, pertama kali di sekolah. Tuh. Kalau sekolah kamu vertigo gimana sekolahnya? Ganggu dong? Waktu itu ditolongin sama teman-teman sih. Terus Oke. waktu itu ada izin sama guru, jadi mama jemput, langsung pulang. Dan kejadian itu bertahun-tahun ya? Iya. Nih papanya. Papa Uyung. Papa Uyung juga sama, insomnia juga. Oh ya, coba 1 tahun cerita nih belakangan keluhannya apa? Apa yang dirasakan? 5 tahun yang lalu sih lebih ininya ke kolesterol ya. Nah, jadi kolesterolnya itu trigliserid tinggi, nyampe hampir 300 ya. Oke, wah tinggi. Iya. Lalu? Nah, kalau ke insomnianya itu belakangan kan 2 tahun ke sini itu ada masalah serangan lambung. Jadi ya berpengaruh ke pikiran ya, organ lain-lainnya. psikis ya, jadi ya. Psikisnya. Oke, tapi ada Ah. diabetes juga nggak? Ada juga? Nah, Oke, sampai insomnianya vertigo. separah apa sih Pak? Sulit tidur aja sih. Jadi memerlukan waktu berjam-jam gitu baru bisa. Oke, rata-rata tidur jam berapa jadinya? Jam biasanya? 2 ya jam 5, jam 6 udah bangun. Bentar. Iya. Hanya 3 atau 4 Iya. jam saja setiap Ya, hari. kurang Oke. lebih gitu. Oke, ke Mas Boy. Mas Boy. Tapi sepakat kan apa yang tadi saya bilang, jangan pernah sepelekan kualitas tidur. Betul kan? Betul sekali. Bahwa tidur ini memang diperlukan oleh tubuh kita supaya metabolisme tubuh kita bisa bekerja dengan maksimal. Ya, tidur itu harus cukup dan berkualitas. Nah, tadi kalau masalahnya Pak Uyung dan Christine adalah masalah tidurnya yang tidak cukup dan tidak berkualitas. Ya. Kalau kita lihat ini penyebab kurang tidur atau gangguan insomnia ya. Jadi ini insomnia suatu kondisi yang banyak sekali faktor penyebabnya. Kalau kita lihat di sini biasanya orang yang sering traveling, perjalanan ya. Kemudian menggunakan ponsel ya. Apakah dari ponsel atau sinar biru itu sebenarnya bisa ponsel, bisa juga layar TV, monitor ya, dari laptop. laptop. Kemudian faktor stres, alkohol, rokok, kafein, obat-obatan, faktor lingkungan, tempat tidur yang tidak nyaman, dan makanan-makanan berat atau terlalu kenyang sebelum tidur. Jadi ini kita mesti pilah-pilah. Nah, saya mau tanya nih kembali sama Christine dulu nih. Kalau dilihat dari penyebab insomnia yang ada, kira-kira Christine lebih disebabkan oleh apa? Sinar biru dari ponsel, Main HP sebelum main. Kemudian stres pikiran, faktor stres pikiran, sama faktor lingkungan sih. faktor lingkungan. Kalau Pak Uyung sendiri, Semua jangan-jangan nih.
Stres, Pak? Ya mungkin lebih. Ya. Lebih besar ke Arahnya stresnya. sih, Jadi stres artinya ini aja. untuk pemirsa juga ini perlu difahami betul. Jadi kalau punya masalah dengan gangguan tidur, kualitas tidur yang tidak baik, coba dicari penyebabnya apa. Masing-masing orang tentunya punya masalah yang berbeda-beda dan itu harus segera dicari solusinya. Betul, Karena iya. apa? Nanti akan berdampak pada kesehatannya. Kalau kita lihat ini dampak insomnia, jadi nggak main-main ya. Kalau dampak insomnia artinya dalam kurun waktu yang cukup lama, meningkatkan risiko obesitas, meningkatkan risiko tekanan darah tinggi, meningkatkan risiko penyakit jantung, meningkatkan risiko diabetes, gangguan sistem imun, dan berikutnya juga faktor psikis. Ya, kalau faktor psikis tentunya performa menurun, kemudian kewaspadaan menurun, depresi, kecemasan dan segala macam. Ini menjadi satu lingkaran setan menurut saya yang saling berkaitan. Hanya masalahnya simple dari kurang tidur. Nah, oleh karena itu ya ini harus diselesaikan solusi Cari insomnia solusinya. ini. Nah, kita harus nih ya cara meningkatkan kualitas tidur. Ya, jadi kalau yang suka main handphone, ya Christine tadi, ya batasi, ya bukan nggak boleh sama sekali, batasi ya. Jadi usahakan 1-2 jam sebelum tidur sudah Udah nggak main matikan. HP lagi. Kemudian kalau yang suka nih ngopi-ngopi atau kafein, minuman berkafein, 6 jam, 8 jam sebelum tidur sudah stop kafeinnya. Oke. Kemudian ya kalau kamarnya tidak nyaman dibuat senyaman mungkin ya. Jadi bagusnya memang suasananya redup atau gelap itu akan Ya. lebih baik ya. Kemudian nah, boleh juga membaca buku, tentunya ini Supaya buku-buku capek matanya ya. Ya, buku-buku yang ceritanya yang asik gitu ya, jangan ceritanya malah bikin susah tidur ya. Kemudian bisa juga dengan meditasi, dengan yoga atau pernafasan. Nah, ini semua bisa dilakukan, juga bisa dikombinasikan dengan menggunakan teknologi laser. Nah, teknologi laser ini juga akan ada sinar laser yang bisa membuat lebih nyaman. Ya, tadi Relax. faktor gangguan stres tadi yang dialami oleh Christine ini juga bisa diatasi dengan dibantu dengan teknologi laser. Tapi tentunya tadi dicari dulu penyebabnya apa dan harus diperhatikan betul tadi dampaknya Oke. terhadap kesehatan secara umum. Mas Boy dan juga pemirsa, ini Pak Uyung dan juga Christine sudah menggunakan teknologi laser. Christine dulu deh, setelah menggunakan teknologi laser ada perubahan nggak yang kamu rasakan? Ada. Apa? Apa ya perubahannya? Mulai dari lebih gampang tidur ya. Kan dulu kan tidurnya tuh parah banget ya kan. Kalau berapa bulan itu udah mendingan tidurnya. Lebih cepat gitu ya? Iya. Dan kualitasnya bagus pas tidur? Pagi-pagi bangun segar? Iya, pagi-pagi Good. bangun beda lah pokoknya gitu. Ya. Vertigonya masih ada? Suka muncul? Udah jarang sih. Udah jarang. Keren. Nah, sekarang ke papihnya ya, ke papih. Pak Uyung, setelah menggunakan teknologi laser, apa yang dirasakan nih Pak? Salah satunya yang tadinya angka diabetesnya itu di 185, saat ini sudah turun di angka 150. Good. Sementara gimana nih trigliserid, kolesterolnya? Sama juga. Itu sudah di bawah 200. Sudah Sudah di turun bawah juga. 200. Bagus. Oke. Insomnianya apa kabar? Insomnianya juga udah membaik. Baik-baik sudah saja. Tidur udah jadi lebih cepat. lebih cepat, tapi bangun tidurnya itu lebih nyaman aja. Lebih nyaman. Oh, Oke. pas bangun tuh Pas segar gitu bangunnya badannya lebih Pak ya? segar, ya. Baiklah, pemirsa nanti kita akan lanjut lagi nih Kang Ronald juga pemirsa bagaimana cara kerja teknologi laser sehingga bisa membantu meningkatkan kesehatan Pak Uyun dan juga Christine. Jadi tetaplah bersama kami di Go Healthy, cara tepat Hidup sehat. Didukung oleh Kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa, jika Anda bangun pagi ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan segar, itu adalah sesuatu yang harus Anda syukuri. Karena tidur yang bagi sebagian orang itu mudah, Ya. ada sebagian orang lainnya yang merasa ini adalah sebuah kemewahan yang sudah lama tidak didapatkan. Dan ini yang dirasakan oleh Pak Uyun juga Christine mungkin ya Betul. terkait dengan tidur yang mungkin udah tidur nih tapi kok bangun-bangun nggak enak badannya gitu ya. Nah sekarang tapi semua itu sudah dihandle nih. Sudah lewat masanya. Sudah lewat masanya karena sudah menggunakan teknologi laser. Iya, coba ke Christine lagi ya. Dulu insomnia pernah sampai jam 7 pagi nggak bisa tidur. Setelah menggunakan teknologi laser, apa yang dirasakan? Si tidur lebih cepat. Saya jam 11, jam 12 sudah bisa tidur sih sekarang. Jam 12, jam 11 sudah tidur, bangun lagi jam? Pagi, jam 7. Jam Jam 7. Jam 7 atau Dan- jam 6. Dan ketika bangun rasanya bagaimana? Moodnya baik sih. Moodnya baik, betul. bagus gitu. Betul. Itu salah satu yang kita akan dapatkan kalau misalnya kita tidur cukup. Moodnya baik dan imunitas tubuh juga akan baik. Ya. Vertigonya? Vertigonya juga udah jarang banget. Udah jarang banget. Keren. Sebelahnya juga ada yang happy juga, bukan Christine aja. Pak Betul. Uyun juga merasakan hal yang serupa gitu ya. Tidurnya, insomnia Iya. udah nggak pernah lagi setelah menggunakan teknologi laser. Ya, sudah lebih cepat Oke. dan juga
siangnya ya jadi nggak ngantuk. Siangnya jadi nggak ngantuk, nggak kalau tidurnya berkualitas. Begitupun gulanya turun ya, diabetesnya ya Pak Turun, ya? iya. Dari berapa ke berapa Pak? Dari di angka 185 sampai saat ini 150. 150 masih bisa diturunin lagi ya Pak ya? Oke, Terus kolesterolnya juga juga kolesterolnya ya. turun, Ya, triglyceridnya juga turun. ya sama. Merasa lebih fit sekarang Pak? Lebih fit. Lebih fit ya? Apa yang membuat Bapak menggunakan teknologi laser Pak? Tahu dari mana sih? Saya memang menonton acara ini sudah 4 apa 5 tahun yang lalu gitu ya. Waktu itu alat ini bisa bantu untuk masalah insomnia. Ya. Dari situ. Oh jadi Saya Bapak karena melihat mencobanya. tayangan ini tergerak membeli dan sudah membuktikan manfaatnya buat kesehatan Bapak gitu ya? Iya. Jadi awalnya cuma nonton, ini oke nggak oke, akhirnya Dicoba. dicoba dan merasakan manfaatnya. Oke, Mas Boy. Ya. Teknologi laser bisa membantu mengatasi keluhan-keluhan yang dialami oleh Bapak dan Ya. anak ini nih. Betul. Ya kok bisa sih? Ya, jadi gini, teknologi laser ini kan satu teknologi, bukan teknologi baru ya. Artinya teknologi yang sudah di bidang kedokteran itu memang terus dikembangkan, terus dipakai atau digunakan untuk meningkatkan kesehatan dan kualitas hidup manusia. Nah, salah satunya adalah dengan teknologi laser ini. Dia punya 3 warna, ada merah, biru, dan kuning. Nah, kalau tadi yang dialami oleh Christine dan Pak Uyung itu dimanfaatkan dengan happy light-nya, yang warna kuning tadi. Warna kuning itu meningkatkan hormon serotonin dan melatonin. Ini memang sudah ada dalam tubuh kita, tapi dengan bantuan teknologi laser, maka serotonin dan melatonin itu akan lebih baik lagi kualitasnya. Sehingga Oke. tadi tidurnya akan jadi lebih berkualitas ya, lebih nyaman ya, dan tadi moodnya lebih baik ya waktu bangun, baik Pak Christine maupun Pak Uyung. Dan ini juga perlu dicatat, ini kan perbedaan usia yang cukup signifikan ya. Iya. Sangat mungkin anak muda juga punya masalah dengan tidur, dan ini harus segera diatasi. Karena tadi dampak dari kurang tidur, dampak insomnia ini akan sangat berdampak terhadap kesehatan secara umum. Ya kalau dari muda sudah masalah dengan insomnia, tentunya akan menjadi bermasalah untuk kesehatan selanjutnya begitu ya. Dan untuk yang usia lanjut juga itu karena kualitas darah, kualitas pembuluh darahnya tentunya karena faktor usia sudah mulai berubah, ya kadar hormon serotonin, melatonin juga berubah, maka perlu juga dioptimalkan supaya tadi kualitas hidupnya tetap baik ya. Jadi menua dengan kualitas hidup yang baik begitu. Dari Pak Uyung juga tadi kan turun, Ya. diabetesnya turun, kolesterolnya turun. Apa yang dilakukan oleh teknologi laser, Mas Boy? Ya, kalau kolesterol dan diabetes ini kan faktor gula dan lemak yang berlebihan pada tubuh kita. Ini berkaitan dengan metabolisme tubuh kita. Salah satunya adalah kerja dari sel mitokondria. Ya, dibantu dengan teknologi laser, ya tentunya harus diikuti dengan pola hidup sehat ya. Jadi artinya tidur cukup, kemudian berat badan ideal, pola makan, ya faktor stres segala macam dimonitor. Kemudian dibantu dengan teknologi laser, di mana dia akan membuat itu mitokondria tadi menjadi lebih aktif bekerjanya. Mitokondria itu bagian yang menghasilkan energi. Ya. Iya. Ya, dengan adanya mitokondria yang bekerja efektif, maka kadar gula, kadar kolesterol itu bisa digunakan dengan baik oleh sel tubuh kita, sehingga dia bisa membuat kita lebih berenergi. Dan kadar gulanya, kadar kolesterol bisa terkontrol dengan baik. Nah pemirsa, Pak Uyung dan putrinya Christine sudah merasakan manfaat dari penggunaan teknologi laser. Ya, sudah terbukti hal-hal yang nggak bagus turun semua. Iya. Gulanya turun, kolesterolnya turun, insomnianya juga sudah tidak ada lagi, vertigonya juga goodbye. Jadi sekarang Anda yang mungkin punya masalah yang sama, Anda juga harus mencoba menggunakan teknologi laser dan rasakan manfaatnya. Iya, karena teknologi laser ini adalah merupakan salah satu bentuk dalam pencegahan diri kita dari berbagai masalah kesehatan seperti jantung, stroke, gagal ginjal, dan penyakit lainnya. Dan bagaimana cara mendapatkannya, Kang Ronald dan Mas Panji yang akan menjelaskannya. Ingat ya pemirsa, jangan pernah sepelekan kualitas tidur kita. Setuju, Ya. apalagi Kang Ronald yang berbicara nih, yang sudah pernah mengalami sulitnya tidur. Dulu itu Mas Panji, sekarang tidak lagi. Betul sekali. Jadi pemirsa, yang namanya kualitas tidur terganggu, ini akan bisa merusak semuanya. Ya. Bisa merusak hari kita, mood jadi nggak Oh, stabil. betul. Apalagi yang misalnya Anda yang sudah mengalami vertigo, ditambah kurang tidur, ya ini akhirnya bisa membuat jadi kambuh kan? Betul sekali. Takutnya gara-gara hal yang tidak baik tadi, darah kita kental. Sementara kita harus tahu, darah kental penyebab berbagai macam masalah. Itulah hadirnya teknologi untuk membantu memudahkan hidup kita. Karena dengan kita memanfaatkan teknologi dari low level laser, ini bisa membantu untuk meningkatkan kualitas darah kita, membantu meningkatkan kualitas tidur kita, dan juga membantu meningkatkan imunitas tubuh kita. Dan seiring perkembangan zaman, pemirsa, teknologi laser terus berkembang. Betul sekali. Melalui banyak penelitian, jurnal ilmiah. Sampai sekarang, teknologinya itu membuat warna laser bukan hanya satu,
Yes. Dulu kita tuh hanya warna merah, sekarang ada warna lainnya, ada biru, ada kuning yang masing-masing punya fungsi. Nah, ini juga kenapa kita hadirkan warna kuning, karena warna kuning ini bisa membantu memberikan ketenangan, ada efek relaksasi, Betul. sehingga tidur kita bisa menjadi lebih berkualitas. Sedangkan kalau laser berwarna merah dan juga biru, ini fungsinya adalah untuk membantu meningkatkan kualitas darah kita dan kualitas pembuluh darah kita. Dan sekarang untuk Anda bisa merasakan manfaat dari teknologi laser dengan cara yang praktis, sederhana, Anda bisa menggunakan dokter laser. Iya, kok digunakan di pergelangan tangan kiri sih Mas Panji? Gitu. Banyak sekali pertanyaan seperti itu. Karena begini pemirsa, Dr. Laser Perfect 10 Plus ini menggunakan 10 titik mata laser dengan 3 warna laser, ada warna merah, biru, dan juga kuning, yang ketika kita gunakan pada garis pergelangan tangan kiri kita, nantinya nih 10 titik mata lasernya akan menyinari titik akupuntur dan juga pembuluh darah nadi kita. Ya. Supaya nanti aliran darah yang lewat ini, dia bisa menyerap energi laser dan kemudian dibawa ke jantung untuk didistribusikan ke seluruh tubuh kita. Sehingga kualitas hidup kita, kualitas kesehatan kita bisa menjadi lebih baik. Apalagi sekarang ketika Anda sudah memiliki dokter laser, ada juga aksesoris tambahannya yaitu intranasal therapy kit yang bisa digunakan di rongga hidung. Ini fungsinya untuk membantu melancarkan aliran darah di area kepala dan juga membantu mengurangi keluhan-keluhan yang sering terjadi di area kepala. Ya, jadi ingat ya pemirsa, dalam hidup kita ini yang penting adalah menjaga kesehatan darah dan pembuluh darah. Teknologi laser ini bisa membantu kita untuk menjaganya. Jadi sekarang adalah waktunya bagi Anda untuk memiliki alat kesehatan yang tepat, yaitu dokter laser untuk diri Anda dan keluarga. Hubungi nomor telepon yang tertera pada layar kaca dan kunjungi website resmi kami, supaya Anda bisa mendapatkan informasi yang lebih lengkap bagaimana caranya dokter laser ini bisa membantu meningkatkan kesehatan Anda dan keluarga. Didukung oleh Ya, kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Terkait tema kita hari ini, yaitu insomnia dapat memicu vertigo. Apa solusinya? Nah, ternyata kita sudah dapat solusinya seperti apa, Betul. gitu ya. Ini bapak dan anak kompak sama-sama punya insomnia, tapi kompak juga menggunakan teknologi laser dan sekarang keluhannya sudah tidak ada. Benar. Ya, nah kalau Pak Uyung ini kan bukan hanya ada insomnia saja, tapi juga ada diabetes ya Pak ya? Iya. Ada gula, meskipun memang sekarang sudah turun setelah menggunakan Iya. teknologi laser. Ada turunan nggak pada orang tua? Kelihatannya enggak ya? Jadi nggak ada sama Nggak. sekali. Tidak ada tuh ya. turunan diabetes, berarti ini Diabetes. dari pola hidup, dari gaya makan Iya, yang nggak iya. benar kayaknya, betul? Ya, dulunya suka yang manis-manis gitu. Oh, apa aja? Kopi bisa 4 sampai 5 kali sehari. Oke. Tapi pakai gulanya banyak. Nah, Kopi itu pahit. Ya. Tapi kenapa gulanya banyak? Berapa sendok? Bisa sampai 4 sendok. Kue-kue yang gitu kan, manis juga kue itu kan. hampir tiap hari itu. Ya, Ceritanya Pak Uyung dan Dek Christine ini sebenarnya satu cerita yang tipikal pada orang-orang kita. Iya. Jadi ini sebenarnya ada kaitannya kan, awal kita bicara mengenai insomnia, kemudian ada masalah dengan vertigo, ada masalah dengan gulanya. Ini sebenarnya satu lingkaran yang atau satu rangkaian yang saling berkaitan. Jadi insomnia ini akan menyebabkan metabolisme sel terutama di pankreas itu juga tidak bagus, produksi insulin nggak bagus. Maka ada risiko untuk memicu terjadi peningkatan diabetes, ya penyakit diabetes. Ditambah dengan tadi pola makannya yang memang tidak optimal ya. Kalau orang dengan susah tidur, insulinnya tidak bekerja dengan baik, kadar gulanya akan naik. Nah, kadar gula yang naik ini nanti akan berpengaruh pada organ-organ yang lainnya. Bisa ke ginjalnya, bisa ke jantungnya, bisa ke pembuluh darahnya. Ya, kemudian, nah kalau dikaitkan lagi dengan faktor usia, ini Pak Uyung dan Christine, nantinya pemirsa juga tentunya kan range usianya juga ini perlu diperhatikan. Saya masih muda, nggak apa-apa saya makan manis-manis, nggak apa-apa saya berat badan berlebih, tidurnya kurang dan segala macam, itu jangan. Harusnya dari muda ini sudah harus dijaga, harus dicegah, jangan sampai kemudian ada masalah dengan susah tidurnya, masalah dengan diabetesnya dan penyakit-penyakit lain yang akan menyertai di kemudian hari. Ini saya curiga nih, jangan-jangan Christine juga suka yang manis-manis lagi. Suka nggak? Suka. Minuman double drink gitu suka. Suka. Seberapa sering? Dulu sih sering banget, hampir tiap hari dulu. Tapi sekarang udah enggak. Sekarang sudah dikurangi. Udah. Gula semua saya. Betul ya Mas Boy, itu Betul gula sekali tinggi ya. itu kan. Betul, itu potensi. Makanya saya bilang tadi Christine punya potensi karena Iya. tadi pola makannya yang mungkin menurun dari keluarganya, dari ayahnya, dari ibunya yang menyebabkan dia punya potensi untuk punya masalah nanti diabetes di kemudian hari. Iya, iya. Sekarang pankreasnya masih berfungsi baik, tapi kita nggak tahu berapa tahun ke depan dia akan bermasalah. Makanya tadi pencegahannya dari pola makan juga dibantu dengan teknologi laser.
laser. Jangan nyalahin makanan atau minuman, yang salahin kitanya nggak bisa mengontrolnya. Betul, setuju. Oke, pemirsa, selain Pak Uyung dan juga Christine yang sudah merasakan manfaat dari penggunaan teknologi laser untuk kesehatannya, ada juga kisah dari masyarakat lainnya. Ini dia. Tadinya nggak ada darah tinggi ya, cuman susah tidur aja. Darah tinggi sampai 200/80, sama kolesterol saya 200 juga. Dengan mempergunakan teknologi laser ini, saya bisa tidur nyenyak, minum obatnya saya berkurang, darah tinggi saya juga turun, peredaran darah saya juga lancar. Kita sudah melihat bagaimana masyarakat Indonesia lainnya sudah merasakan manfaat dari teknologi laser. Ya. Nah sekarang Pak Uyung dan juga Christine sudah merasakan nih manfaatnya. Harapan kedepannya untuk diri sendiri seperti apa sih? Mungkin dimulai dari yang muda dulu deh. Biar bisa lebih jaga pola hidup sih, biar tetap sehat terus. Jadi nggak kayak dulu-dulu lagi gitu. Perjalanan kamu masih panjang, Christine. Masih 18 tahun, jadi hidup sehat ya mulai sekarang ya. Iya, karena mau apapun cita-cita kamu akan tercapai kalau kamu sehat. Iya. Jadi ya. Mudah-mudahan dengan teknologi laser bisa membuat itu tadi kolesterol dan diabetes angkanya tambah turun. Tapi dibantu dengan makanan sehat juga, Iya. tidurnya juga cukup semuanya. Mas Boy, Iya. ini senang ya melihat usaha yang mereka lakukan ya? Iya, senang sekali. Apalagi tadi cerita mengenai insomnia yang sudah terjadi bertahun-tahun, yang dialami bertahun-tahun oleh Christine dan juga dialami oleh Pak Uyung. Ini juga suatu hal yang mungkin pemirsa juga mengalami masalah insomnia. Ya kadang, diabetes nggak apa-apa. Tapi hati-hati. Sekali lagi, insomnia itu bisa menimbulkan banyak sekali dampak pada kesehatan tubuh kita. Oleh karena itu, ini harus dicari solusinya. Ya. Salah satu solusinya adalah dengan menggunakan teknologi laser. Jadi poinnya itu, walaupun memang yang tetap harus diterapkan, dikombinasikan dengan pola hidup sehat, kemudian pola makan, jaga berat badan, faktor stres, dan juga rajin melakukan medical check-up supaya kita tahu bagaimana kondisi kesehatan tubuh kita. Mas Boy, terima kasih. Sama-sama, Christine Kang. sehat-sehat terus, Pak Uyung juga sehat-sehat terus ya. Ini harus ditiru nih. Dulu kompak sakitnya, sekarang kompak sehatnya. Yeay, dan pemirsa yang belum pernah menggunakan teknologi laser, ayo segera gunakan teknologi laser karena ini merupakan bentuk pencegahan kita dari segala masalah kesehatan. Ya. Contohnya kita bisa terhindar dari penyakit jantung, stroke, gagal ginjal, dan penyakit kronis lainnya. Nah, bagaimana cara kita mendapatkannya? Kang Ronald dan Mas Panji yang akan menjelaskannya. Mas Panji, Yes. sebaik-baiknya keluarga adalah keluarga yang kompak. Setuju. Setuju kan? Apalagi kalau misalnya kompaknya itu kompak sehatnya. Wah, keluarga hebat tuh. Hebat sekali, dan ini bisa Anda lakukan kalau Anda kompak bareng-bareng memiliki dan menggunakan dokter laser. Karena Anda bisa menggunakan alat kesehatan ini bukan hanya bagi diri Anda saja, Iya. tapi juga bisa digunakan bersama-sama dengan seluruh anggota keluarga. Penggunaan dari dokter laser satu hari cukup 2 kali saja, pagi dan juga malam hari dengan durasi 15 sampai dengan 60 menit. Ketika Anda ingin memberikan yang terbaik untuk keluarga, pasti ingin alat kesehatan yang terbaik juga Tentu dong. dong. Yang terdaftar resmi di pemerintah dan memiliki nomor izin edar seperti dokter laser. Ya, termasuk misalnya pemirsa gini, mungkin di rumah ini beda-beda keluhan kesehatannya. Nggak masalah kan Mas Panji? Tidak ada masalah, karena kalau misalnya ada pertanyaan mengenai kesehatan, kami memiliki tim dokter yang siap membantu menjawab pertanyaan Anda. Dan bahkan ketika Anda sudah memiliki dokter laser, tentu saja juga bisa dilengkapi dengan garansi suku cadang yang resmi, layanan purna jual yang lebih terjamin, dan enaknya lagi, ketika Anda memiliki dokter laser, ini bisa digunakan dalam jangka waktu yang panjang. Bisa digunakan banyak orang, jadi pastinya lebih hemat. Sekarang adalah waktunya Anda menjadi bagian dari orang-orang yang sudah menggunakan dan merasakan manfaat dari dokter laser. Ayo, ambil handphone Anda, hubungi nomor telepon yang tertera pada layar kaca, dan kunjungi website resmi kami sekarang juga. Dan rasakan manfaat terbaik dari dokter laser. Metro TV,